Keputusan kesimpulan A. Perkembangan dan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K. 1. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek menjamin 293.860 guru P3K yang lulus seleksi P3K tahap 1 dan 2 mendapatkan NIP dan SK P3K atau segera mendapatkan, ya bisa segera mendapatkan. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI memastikan 193.954 guru lulus passing grade mendapatkan formasi dan SKP 3K tanpa tes. Kembali maksudnya gitu ya. Agar bisa segera mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau saya bacakan dulu, nanti kalau ada respon saya minta nanti Mas Menteri merespon. Poin 3, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpan RB RI untuk memastikan guru sekolah swasta yang lulus seleksi P3K untuk tetap mengajar di sekolah asal dan dalam waktu dekat menyusun peraturan untuk guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat mengajar di sekolah asal. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan KL terkait untuk membuat skema percepatan terpenuhinya 758.018 sisa formasi dari 131.239 formasi usulan Pemda tanpa mengganggu hasil kelulusan yang telah ada dan memastikan seleksi guru P3K tahun 2022 tidak terdapat kendala teknis dan pelaksanaannya memperhatikan hasil evaluasi dan perbaikan proses seleksi tahap-tahap sebelumnya. Mungkin direspon dulu saja. Ya Bu, mungkin dari kami yang masalah itu adalah menjamin 293 guru yang lulus seleksi. Kita tidak jadi bisa untuk mengusahakan bisa, tapi kan nggak bisa menjamin. Mendorong bisa, ya itu bukan untuk ya, karena ini menjamin. Tergantung kepada pihak Pemda. KL lain. Iya, dan Pemda. Ya, tim sel ya, apa pansel. Mendorong Bu, mungkin mendorong atau mengupayakan. Izin Bu, proses seleksi P3K ini kan panitia seleksi beberapa kementerian. Jadi memang ada peran dari Kementerian Kemendikbudristek untuk menguatkan dan membuat ini menjadi SK. Jadi kan tidak terpisah. Pak Iwan dan teman-teman ini kan bertemu berkala rapat terus. Nah sekarang masalahnya adalah masalah yang sudah lulus SK-nya nggak turun-turun. Masalahnya tidak di Kemendikbud, tetapi Kemendikbud ini menjadi bagian dari sebuah panitia seleksi dalam satu kesatuan. Pasti kalau Kemendikbud itu berbicara, kalau sudah ada datanya ya pasti SK-nya segera turun. Masalahnya adalah keterlambatan itu ada di kementerian lain. Nah kementerian lain ini mungkin perlu desakan, atau kalau perlu ya mohon maaf diancam gitu. Nanti kalau guru-guru saya nggak segera dikasih SK, saya suruh geruduk. Ya. NRB. Makanya lebih tepat mendorong Bu. Jadi kalau mau menjamin mungkin Patsonas, tapi kalau Kemendikbudristek untuk mendorong guru P3K itu aja, cuman katanya aja nggak tepat. Nah itu bukan hak kita untuk menjamin. Kan mereka butuh jaminan, Mas Menteri. Mengerti? Pemerintah bisa iya. didesak untuk menjamin, tapi Kemendikbudristek adalah bagian daripada tim itu. Ya. Arahnya udah sama kok Bu. Ya, arahnya sudah sama gitu ya, karena semuanya lulus. Jadi walaupun di situ mendorong gitu ya, tapi kita berharap berkoordinasi dengan pansel untuk menjamin. Jadi kalau begini kan bukan Kemendikbud yang menjamin, tetapi minta pemerintah. Jadi kata menjaminnya penting. Ya, saya kira gitu ya. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Panselnas untuk menjamin gitu, dan seterusnya. Tuh. Setuju ya. Yang kedua sama
Ya, yang Bu kedua Pimpinan, juga sama persis. sama persis untuk memastikan gitu ya. Oke, nah yang ketiga ada berkoordinasi dengan Kemenpan RB, udah setuju ya? Baik, saya lanjutkan dengan poin B. Tes ulang. Tanpa tes ulang. Harga udah di tes ulang. Iya Pak Iwan ya kemarin. Ya Pak Iwan izin tanpa tes ulang ya. Yang Kan sudah passing dites. grade, Ya. ya. Kalau disebut tanpa tes, wong mereka udah dites, nanti mereka protes. Ya, Mereka kritis-kritis nih di Instagram kita. Ngeri. Iya. baik. Jadi Tanpa Komisi ulang ya. 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Panselnas untuk memastikan 193.954 guru lulus passing grade mendapatkan formasi dan SKP 3K tanpa tes ulang agar segera mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Ya Bu. Untuk yang 3 dan 4 sudah oke, Mas? Izin. Jadi kemarin kita mendapatkan informasi dari teman-teman di Kemenak bahwa boleh ada penunggasan ya, PNS di sekolah atau madrasah yang menerima penempatan guru PNS dari pemerintah. Itu ada di SKP Peraturan Bersama 3 Menteri tahun 2014. Nah, ini mungkin menjadi ruang bagi kita untuk bisa menggunakan supaya sekolah-sekolah itu swasta itu mendapatkan limpahan P3K. Jadi gurunya akan tetap di situ. Menurut saya gini Bu, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk menyusun peraturan agar guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat ditugaskan di sekolah asal. Itu aja titik. Iya. Untuk bukan menyusun ya. Boleh saya tambahkan karena mungkin nggak Ya, konstruktif silakan, Mas. kalau debat di sini, tapi ditambahkan di sekolah asal, asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya, sesuai peraturan yang berlaku. Ya, asal kita masukin ke situ aja nanti ketahuan kalau ternyata tidak bisa berdasarkan undang-undang, artinya tidak bisa dilakukan. Itu saja dari saya, Bu. Makasih. Baik. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpar RB RI untuk membentuk peraturan agar guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat nggak pakai untuk lagi ditugaskan di sekolah asal Bentuknya hilang, Pak. Nah, itu. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Menteri, Perundang-undangan yang berlaku. Tunggu. izin Bu Ketua. Saya kira diskusi kita yang kemarin, karena ini kan berkaitan dengan revisi Undang-Undang ASN, Pak Menteri. Kalau tidak salah, Ya. di dalam Undang-Undang ASN ini memang mereka harus diproses di sekolah negeri sesuai dengan formasi yang diusulkan. Gitu. Sehingga selama Undang-Undang ASN ini belum direvisi, belum disahkan, ini akan mentok terus gitu situasi ini. Nah, oleh karena itu, saya kira kalau berdasarkan peraturan undang-undang yang sekarang, artinya tidak mungkin untuk itu terjadi. Oleh karena itu, kita harus cari jalan keluar, solusi sehingga sebelum undang-undang ASN ini direvisi, ada kemungkinan mereka untuk bisa diselamatkan di dalam proses ini, karena kita nggak tahu juga undang-undang ASN ini kapan selesainya, Pak Menteri. Nabi kemarin itu adalah skema transisi, Pak Andreas. Jadi artinya sekolah-sekolah swasta yang saat ini gurunya terpaksa harus meninggalkan, jadi nggak bisa mencari guru. Jadi mungkin untuk dalam beberapa waktu, misalnya 1 tahun, ditugaskan dulu ke sekolah swasta, tapi tetap nanti ke sekolah di mana yang dia melamarnya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang kekurangan guru juga kan di sekolah yang formasinya yang dibuka ini. Artinya jika yang bersangkutan tidak mengisi formasi itu, berarti sekolah-sekolah yang tadinya untuk formasi
50 atau 100 ribu guru swasta yang lulus ini akan tetap tidak ada gurunya, sehingga tetap ada masalah untuk merekrut 100 ribu guru lagi gitu yang dibutuhkan di sekolah-sekolah negeri tersebut. Artinya skema transisi ini tidak kemudian menjadi permanen yang di konteks yang pandemi kemarin, tapi untuk memitigasi, membantu sekolah-sekolah swasta yang terkejut gitu karena gurunya tiba-tiba hilang gitu. Jadi skema transisi itu yang dimaksudkan konteks dari pandemi, karena kalau tidak berarti si guru sekolah-sekolah negeri yang membutuhkan guru itu ya tetap kita butuh lagi rekrutmen 100 ribu lagi, dan itu juga sangat besar tentunya. Jadi itu skema transisi yang dimaksudkan, sekedar memberikan konteks Pandres. Apakah mau dimasukkan dalam waktu dekat menyusun peraturan yang sifatnya transisi tadi? Jadi menyusun peraturan untuk guru sekolah swasta. Jadi Untuk memberi dapat masa mengajari transisi sebagai dulu dan menyiapkan peraturan. Begitu. Masa transisi dulu, penyelamatan. Akademi sekolah swasta. Wah, mikir kayak Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek berkoordinasi untuk membentuk peraturan yang memberikan masa transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus P3K untuk bisa ditugaskan di sekolah asal. ya itu bagus. Yang kedua. Dan selanjutnya membentuk Titik tengah. Iya. Kalau gini gimana? Oke tuh. gitu. Gimana Mas? Ya. Ya, oke. Ya, setuju ya 3. 4. Skema percepatan untuk memenuhi sisa formasi. Udah oke. Ya, baik. Ya. B. Bu Etiva, Evaluasi pelaksanaan Sebelum assessment. ke yang lain, yang guru P3K ini masih menyisakan satu masalah, yaitu adalah guru honorer yang tidak lolos seleksi, tetapi tidak bisa ikut lagi karena mungkin ikut terus gitu. Tapi bukan tidak bisa jadi P3K, belum jadi P3K, tapi dia tetap mengajar. Nah, kalau ada upgrading dan upskilling, tentu dia harus tetap mendapatkan Prioritas. hak untuk ikut. Nah, itu yang kemarin menjadi Ya. perhatian Jadi tambahan. nanti mungkin itu catatan di Ya. dalam panja ya. Ya. Nanti mungkin kita akan membahas atau mengupas dengan lebih dalam berbagai isu terkait dengan berbagai guru honorer yang ada ya. Tapi mungkin kita tidak bahas sekarang ya. Tapi ini menjadi catatan kita bersama.